Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pasal berikutnya tentang anjuran untuk berzikir. Faslun walladhi alaihi mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wajtinabil maharim mulazamatu dzikrillahi fa'alaika bihi. فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بقلب واللسان. Bagi seorang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perjalanannya itu lancar, dimudahkan, cepat. Nah ini berarti dia harus mengutamakan yang perintah dulu, yang wajib dulu, dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji jika mampu, zakat jika punya harta berlebih, sholat jamaah, taklim. Maka di waktu senggangnya hendaknya dia itu mulazamatu dzikrillah. Hendaklah dia setelah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka hendaknya dia selalu menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Fi kulli hal, di setiap keadaan, dimanapun berada. Fi kulli waqtin, kapanpun waktunya. Fi kulli makanin, dimanapun tempatnya. Biqalbi, dengan hati, wal lisan, dan dengan lidah, lisan, dengan berucap. Adapun nanti untuk paling utama zikir nanti akan dibahas. Wa dzikru, dan zikir alladhi yajma'u jami'a ma'anil adhkar wa thamaratiha al-batinah wa dhahirah wa al-qawlu la ilaha illallah. Adapun zikir yang mengandung arti tauhid yang sangat dalam, yang buahnya secara lahir dan batin dapat terlihat terang, adalah ucapan la ilaha illallah. Nah ini dikatakan di dalam hadis, Abdul maqultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling baiknya ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Maka semua thariqah tidak ada yang tidak menggunakan kalimah ini, kalimah thayyibah ini untuk perjalanan menuju Allah. La ilaha illallah, dengan memanjangkan madnya untuk di awal atau tiga kali di permulaannya. Itu untuk zikir jahar atau zikir yang lisan. Wa huwa adzikr, zikir tersebut alladhi yu'maru bimulazamati ahlul bidayah. Zikir tersebut sangat dianjurkan bagi setiap pemula. Untuk para pemula, la ilaha illallah, untuk selalu istiqomah. Bahkan tidak hanya pemula, wa yarji'u ilaihi, tetap kembali kepada la ilaha illallah untuk orang-orang yang sudah ahli nihayah, yang sudah lama di dalam thariqah. Wa man sarrahu ayyadhuqa syai'an min asrarit thariqati, di antara
rahasia seorang selalu mengucapkan kalimat tauhid tersebut, maka apa? Yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah. Ia akan merasakan bagian dari sejumlah rahasia ilahi. Ini hakikat. Maka falyaqif ala dzikrillah ta'ala biqalbin hadir. Karena itu bagi seorang yang hendak menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia senantiasa menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adabin, dan adab, wa birin, yang betul-betul wa ikbalin shadikin, betul-betul keinginan yang sungguh-sungguh, wa taujihin khaliqin, dengan kepedulian yang tinggi, ya. Sehingga dia akan bisa memandang kebesaran Allah dengan penglihatan batinnya. فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوسب بالملكوت الأعلى. Siapapun yang dapat mengumpulkan perasaan yang kami sebut tadi itu, ketika ia berzikir maka Allah akan membukakan baginya rahasia-rahasia bil malakutil a'la, rahasia alam malakut, wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam, dan dia akan dapat melihat hakikat-hakikat alam al-asfa yang bersih, wa syahadat ainus sirri, dan dia dapat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri akan kebesaran Allah yang maha tinggi. Ini syirrihil jamal al-aqdas al-asma. Wal takun ayyuhal muridu mukthiran minat tafakkuri. Bagi seorang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia memperbanyak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala fi bahwa ala salasati aqsamin, dan itu ada caranya, itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tafakkur fi ajaibil qudrati wa bada'iil mamlakati as-samawiyyati wal ardiyah, memikirkan berbagai keagungan takdir, qudrah wa bada'i, dan keindahan ciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya, agar ia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat ciptaan Allah,
keindahan langit dan bumi. Ini semuanya sudah ada yang mengaturnya, Masya Allah. Tafakur akan ciptaan Allah, ciptaannya langit dan bumi. Yang kedua adalah tafakur fi ala'i wan ni'am. Jadi hendaknya juga memikirkan berbagai karunia kita diberikan Allah, rezeki, kecukupan, kenikmatan bernafas, kenikmatan istirahat, berpikir, membaca, menulis, melihat buku yang sedang kita baca ini, mendengar ucapan suara ini. Ini adalah suara yang kita dengar, yang masuk ke dalam telinga, kemudian diolah dan kemudian diserap ke otak dan lain sebagainya. Luar biasa adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tafakur fid dunya wal akhirah. Hendaknya ia juga memimpikan dunia dan akhirat. Dunia sudah kita lihat, akhirat ini bagaimana? Sesuatu yang belum kita lihat. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas akan adanya akhirat. Dan keyakinan kita bagi seorang muslim adanya akhirat adalah wajib. Akidah yang wajib diyakini kebenarannya adanya akhirat. Dan keadaan manusia nanti di dunia dan akhirat ini. Wa faidatul iradu anid dunya, dan kita memperhatikan bagaimana dunia ini kedudukannya, sehingga kita tidak terlalu mementingkan dunia, karena akhiratlah lebih penting. Wal iqbalu al akhirah, dan lebih wal akhiratu khairu wa abqa, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia ini, karena akhirat selamanya abadi, kemudian dunia ini hanya sekilas saja. Wa qad sarahna, dan kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kami telah menjelaskannya sedikit tentang min majaril fikri, dalam masalah tafakur ini, dan tentang kebesaran Allah di dalam bertafakur dan buah hasil daripada bagaimana cara bertafakur dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Maka carilah kitab itu bagi orang yang menginginkannya, pasti akan menemukannya. Ini adalah saudaranya daripada kitab ini, karena kitab beliau semuanya ada 11 ya, 11. Dan ini adalah kitab ke berapa ya? Ke-7 ya, daripada risalahnya kitab Al-Haddad. Nah, di sana ada nanti kitab Risalatul Mu'awanah, yang insyaallah nanti suatu saat mungkin kita akan sama-sama mempelajarinya insyaallah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.